Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, apakah baptisan Yohanes berasal dari surga atau manusia? Para imam kepala dan tua-tua tidak mau mengakui misi Yohanes sebagai inspirasi surgawi. Kita pun sering tergoda untuk mengabaikan pengaruh surga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering melihat penyebab dan solusi kita terhadap situasi dalam hidup kita dari sudut pandang praktis melulu. Misalnya kita mungkin menyalahkan hilangnya pekerjaan kita atau kebijakan perusahaan dan segera mulai menjelajahi internet untuk mencari peluang kerja baru. Semua ini tidaklah buruk, tetapi apa yang seharusnya menjadi reaksi pertama seorang Kristen? Haruskah kita sebaliknya pertama-tama bertanya kepada Tuhan kita, apa yang Tuhan kerjakan di sini? Apa yang ingin Tuhan tunjukkan pada kita? Saudara-saudari, kekristenan tidak menyandingkan dunia dengan kasih karunia. Tuhan adalah sumber karunia duniawi dan supranatural kita. Karena itu pada prinsipnya pemberian Tuhan tidak boleh saling bersaing. Jika ya itu adalah konsekuensi dari kesalahpahaman kita atau hanya karena sifat kejatuhan kita yang sedang bermain. Dunia dan rahmat dimaksudkan untuk berjalan seiring. Semakin banyak kebajikan manusiawi yang kita miliki seperti ketulusan dan ketekunan, semakin banyak buah kasih karunia yang dapat dihasilkan dalam hidup kita. Saudara-saudari, hubungan antara kasih karunia dan dunia ini serupa dengan hubungan antara iman dan perbuatan, satu dibangun di atas yang lain. Kita menanggapi dengan perbuatan kita karunia iman itu. Saudara-saudari, imam kepala lebih mementingkan untuk menjebak Yesus daripada mempelajari kebenaran. Kurangnya keterbukaan mereka adalah sebab mengapa Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Dia pada dasarnya bertanya kepada mereka, "Apakah kalian bersedia untuk mengakui tangan Tuhan dalam pelayanan Yohanes dan aku?" Ketika mereka mengelak, Tuhan menanggapi dengan baik. Tuhan ingin memberi kita kasih karunia-Nya, tetapi Dia tidak akan memaksanya kepada kita. Untuk menerima kasih karunia, pertama-tama kita harus terbuka terhadapnya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.